Puring. Tepuk tangannya meriah untuk kelas 7H. Satu lagi. Udah ah. Udah masuk. Ya. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 7H ingin menampilkan drama berjudul Legenda Jaka Puring dan Asal Nama-Nama Desa di Pesisir Selatan Kebumen. Selamat menyaksikan. Alkisah, pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kadipaten yang berada di kaki Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kadipaten tersebut adalah Kadipaten Pucang Kembar. Kadipaten tersebut dipimpin oleh seorang adipati yang bernama Raden Citra Kusuma. Sang adipati memerintah dengan bijaksana dan selalu memperhatikan nasib rakyatnya. Adipati Citra Kusuma memiliki seorang putri yang bernama Dewi Sulastri. Dewi Sulastri memiliki paras yang cantik jelita, sehingga banyak pemuda yang ingin melamarnya menjadi pasangan hidupnya. Suatu hari, Dewi Sulastri dan kedua temannya sedang berjalan-jalan di taman kerajaan. Konco-konco kayak wong lanang. Endi kok, Bro? Kae lho. Oh, kae priben ki. Ya. Nak arep pada ngendi? Suatu ketika, seorang adipati bulu pitu yang bernama Jaka Puring hendak melamar Dewi Sulastri untuk menjadi istrinya. Ini enggak bunyi.
Pripun kabare panjenengan? Alhamdulillah sae. Kondure panjenengan pripun? Kula nggih sae. Kados pundi Adipati? Tumben panjenengan rawuh teng guguk loh. Pangapunten, Prabu kula mriki amargi badhe nglamar putri panjenengan. Dewi. Bunga manah kula bilih panjenengan saged dados mantu kula. Nanging langkung bucik menawi kula nareni putri kula rumiyin. Oh nggih, sumangga. Adipati Citrakusuma pun bingung. Akhirnya, ia menyuruh prajurit untuk memanggil putrinya dan bermusyawarah. Enten napa Adipati? Timbalno anakku. Sendika Adipati. Iya. Nyuwun Sulastri kula lan Utami badhe Anggi, monggo. Cek. Kanjeng Putri jenengan ditimbali teng Pandegara. Cek. Anapa prajurit? Boten ngertos Kanjeng Putri, kula namung didhawuhi ken nimbali jenengan. Oh ya wis suwun. Nggih, sami-sami. Pan. Enten napa Rama nimbali kula? Kaya ngene anakku Sulastri, mau Adipati Cokopuring datang ayah Anda. Nek panjenengane Cokopuring arep nglamar sliramu. Priye tanggapanmu? Pangapunten Rama, kula ajrih menawi boten nampi lamaranipun Joko Puring amargi piyambakipun sakti mandraguna. Kula wedhos menawi boten nampi lamaranipun rakyat kita dados korbanipun. Berarti kowe gelem narima lamarane Cokopuring? Jih Rama, sakersa panjenengan. Prajurit, Enten napa malih Adipati? timbalno Cokopuring. Sendika Adipati. Sugeng siang Adipati Cokopuring. Nggih. Enten napa prajurit? Jenengan ditimbali teng Pandegaraja. Enten napa? Boten ngertos. Kula namung didhawuhi ken nimbali jenengan. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami. Enten napa Adipati? Sakwise aku rembugan karo anakku, ya tak tampa lamarane sampean. Alhamdulillah. Bunga mana kula bunga. Kira kabar menika. Matur nuwun sangat panjenengan sampun nampi lamaran kula. Nggih, sami-sami. Lamaran dari Cokopuring diterimanya karena Cokopuring terkenal. Lamaran dari Cokopuring. Lamaran dari Cokopuring pun diterimanya karena Cokopuring terkenal sakti mandraguna, sehingga Adipati tidak berani untuk menolaknya. Dewi Sulastri juga takut untuk memberitahukan kepada ayahandanya karena sebetulnya ia sudah punya pilihan sendiri, yaitu lelaki idaman pujaan hatinya yang bernama Raden Jono. Sulastri memberitahukan kepada Raden Jono jika dia dilamar oleh Joko Puring. Kang Mas, ngene Kang Mas. Kenapa Sulastri? Kang Mas Jono, piye iki awakku arep dilamar karo Adipati Joko Puring, padahal aku tresnane kalau silam. Hah, aku ora trimo. Aku ngomong karo namamu. Nggih Kang Mas. Begitu Raden Jono mengetahui kalau Dewi Sulastri telah dilamar oleh Joko Puring, ia pun marah besar.
Raden Jono kemudian menghadap Adipati Citrakusuma, ayah Dewi Sulastri, untuk melamar Dewi Sulastri. Kula nuwun Adipati Kusuma. Oh, Raden Jono, monggo pinarak. Adipati Kusuma. Ono apa awakmu mrene? Adipati Kusuma, rawuh kula mriki badhe nglamar Dewi Sulastri. Amargi kula tres putri panjenengan. Oh, tapi aku wis nampa lamaran Adipati Jogopuring. Nek anakku gelem nampa lamaranmu, lan mengko Adipati Jogopuring murka, kowe kudu iso tanggung jawab lan nglindungi keselamatannya anakku. Nggih. Adipati Citrakusuma. Artinya, lamaran Raden Jono pun diterima dengan syarat ia mampu menghadapi amarah Jakapuring dan senantiasa melindungi Dewi Sulastri. Raden Jono pun menyanggupinya. Jogopuring yang lama-lamanya telah diterima lebih dulu membawa pergi Dewi Sulastri untuk menuju Kadipaten Bulupitu, tempat Jogopuring berkuasa. Raden Jono Ayo melu aku. Mah, aku ra sudi melu awakmu. Wis pokoke melu wae. Mah, mah. Raden Jono yang mengetahui hal itu lantas bergegas mengejar Jogopuring yang telah membawa kabur calon istrinya itu. Begitu mengetahui Raden Jono mengejarnya, Jogopuring memacu kudanya ke arah timur sejauh-jauhnya agar Raden Jono tidak dapat menyusulnya. Ono sing urut Raden Jono ora? Iki Raden Jogopuring ora? Namun Raden Jono ternyata dapat menyusul dan menemukan keberadaan Jogopuring ketika Jogopuring sedang beristirahat sembari memandikan kudanya. Dari kejadian saat Jogopuring sedang menggoyang kudanya ini, maka tempat tersebut kini dinamai dengan Guyangan. Begitu Raden Jono berhasil menemukan Jogopuring, ia dan prajuritnya segera menyerang Jogopuring dan prajuritnya. Prajurit, iku ana Jogopuring, serang! Prajurit, ayo melayu. Jogopuring beserta sebagian prajuritnya kemudian melarikan diri ke arah selatan. Setelah dirasa menemukan tempat yang aman, Jogopuring dan prajuritnya beristirahat sementara waktu. Para prajurit yang terluka dan yang tewas kemudian dimandikan dengan air dari sebuah sumur. Prajurit, saiki dhewe asusi nang kene. Prajurit sing tiwas lan tato dibonjol banyu sumur kowe. Anehnya, begitu dimandikan, para prajurit yang terluka menjadi sembuh dan yang tewas menjadi hidup kembali. Dari kejadian ini, maka tempat tersebut kemudian dinamai dengan Podo Urip. Raden Jono beserta prajuritnya menyusul Jogopuring ke arah selatan. Begitu kedua pihak bertemu, perang tanding pun terjadi antara Raden Jono dan Jogopuring. Cekelna kudaku. Ayo ayo. Karena sama-sama sakti, keduanya bertarung hingga berguling-guling di tanah. Kedua pihak pun sama-sama kepayahan sampai pet-petan. Dari kejadian ini, maka tempat keduanya bertarung kemudian dinamai dengan Petanahan. Setelah kepayahan bertarung, Jogopuring kembali bangkit dan berusaha melarikan diri
lagi menuju arah selatan. Raden Jono pun hendak mengejar Joko Puring, namun sayangnya ia kehilangan jejak. Raden Jono juga ragu-ragu dalam hatinya apakah pengejaran hendak diteruskan atau tidak. Dari peristiwa ragu-ragu Raden Jono ini, maka tempat tersebut kemudian dinamai dengan nama Desa Munggu. Joko Puring yang masih membawa Dewi Sulastri terus berlari ke selatan sampai masuk Alas Gadung. Joko Puring meneruskan larinya sampai ke wilayah pesisir. Di sana, Dewi Sulastri diikat pada gerumbulan pohon pandan yang daunnya berwarna kuning. Tempat Dewi Sulastri diikat pada pandan itu kemudian dinamai dengan Desa Pandan Kuning. Raden Jono yang sebelumnya sempat ragu, kembali meneruskan pengejaran Joko Puring sampai akhirnya tiba di pesisir. Raden Jono yang melihat Dewi Sulastri diikat pada gerumbulan pandan, segera menyelamatkannya. Cakon aku dakui. Nang di Joko Puring. Kain aku no. Joko Puring yang semakin terdesak kembali melarikan diri. Raden Jono pun terus mengejar Joko Puring untuk membunuhnya agar tidak lagi menjadi ganjalan dan penghalang baginya. Joko Puring yang terus dikejar oleh Raden Jono akhirnya menyeburkan dirinya ke tanah. Raden Jono pun melempar pusaka bungkul kencana miliknya dan mengenai Joko Puring. Apa dong? Maka berubahlah Joko Puring menjelma menjadi seekor buaya putih. Dari kejadian itu, maka tempat tersebut kini dinamai dengan nama Buayan. Dengan kalahnya Joko Puring, Raden Jono dan Dewi Sulastri kembali ke Kadipaten Pucang Kembar. Tommy. Kulo nuwun Ade Bali Kusumo. Oh, anak apa? Niki Ade Bali Kusumo. Kulo berhasil menakan Dewi Sulastri saka Joko Puring. Matur suwun sangat ya, wes selamat na anakku. Sami-sami Ade Bali Kusumo. Tujuh ha. Merene. Kami dari 7H mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun MTS Negeri 1 Kebumen yang ke-54. Semoga selalu jaya dan eksis di masyarakat. 7H, We are the best.